Apa rahasia kakek berusia 74 tahun, sehat bugar tanpa obat mahal, tanpa terapi medis, dan tanpa pergi ke rumah sakit berulang kali? Namanya kakek Rahmat. Usianya 74 tahun. Dulu, gampang lupa, cepat lelah, dan sering merasa malas beraktivitas. Tapi sekarang, justru banyak yang bilang beliau terlihat seperti 10 tahun lebih muda. Apa rahasianya? Bukan olahraga berat, bukan makanan khusus. Hanya satu kebiasaan kecil yang sering dianggap tidak penting, yaitu minum kopi pahit setiap hari. Tapi ada sesuatu dalam kebiasaan itu yang tidak banyak orang tahu, dan justru disitulah letak kejutannya. Dalam video ini, kami akan bongkar 6 fakta mengejutkan tentang kopi pahit yang belum tentu pernah Bapak atau Ibu dengar sebelumnya. Fakta yang didukung penelitian ilmiah dan pengalaman nyata seperti yang dialami oleh kakek Rahmat. Namun, ada satu fakta penting yang justru bisa berbahaya jika disalahpahami. Itulah kenapa video ini tidak boleh di-skip, karena hanya dengan menonton sampai akhir, Bapak atau Ibu akan tahu mana yang bermanfaat, dan mana yang justru bisa jadi balik menyerang kesehatan. Klik like kalau Bapak atau Ibu ingin tahu lebih jauh, dan tulis di komen. Sekarang sedang menonton dari kota mana dan sedang mengalami keluhan apa? Misalnya sering lupa, cepat lelah, atau sulit tidur. Kami akan pilih beberapa pertanyaan untuk dijawab di video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe supaya Bapak atau Ibu tidak tertinggal info penting lainnya yang kami siapkan khusus untuk usia lanjut. Sekarang, mari kita mulai. Mengapa selama ini kopi sering dianggap berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang tua yang merasa ragu saat ingin minum kopi. Ada yang bilang, kopi bisa membuat jantung berdebar. Ada juga yang percaya bahwa kopi menyebabkan tekanan darah naik. Bahkan ada yang mengira bahwa minum kopi bisa membuat penuaan datang lebih cepat. Bapak atau Ibu mungkin pernah mendengar hal-hal seperti itu. Tidak heran, karena memang sejak dulu, kopi sering disalahpahami. Tapi apakah benar semua itu? Ternyata, banyak pendapat lama tersebut berasal dari kebiasaan minum kopi yang kurang tepat. Misalnya, menambahkan terlalu banyak gula, mencampur dengan krimer tinggi lemak, atau meminum kopi saat perut masih kosong. Kebiasaan seperti inilah yang bisa menimbulkan gangguan pada tubuh. Padahal, jika diminum dengan cara yang benar, kopi pahit justru bisa memberikan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh, termasuk untuk Bapak atau Ibu yang sudah lanjut usia. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai penelitian dari luar negeri sudah mulai membuktikan bahwa kopi hitam, jika diminum dalam jumlah wajar, dapat membantu melindungi fungsi otak, jantung, dan bahkan sistem pencernaan. Yang penting adalah bagaimana cara kita mengonsumsinya. Jadi, mulai sekarang, mari kita ubah cara pandang terhadap kopi. Bukan lagi sebagai musuh yang menakutkan, tetapi sebagai sahabat yang bisa membantu menjaga kesehatan, asal digunakan dengan bijak. Di bagian berikutnya, kami akan menjelaskan manfaat pertama yang sangat penting, yaitu bagaimana kopi bisa membantu menjaga daya ingat dan mencegah kepikunan. Silakan lanjut menonton. Bapak atau Ibu yang kami hormati, salah satu hal yang sering dikhawatirkan ketika usia semakin bertambah adalah kemampuan daya ingat yang mulai menurun. Mungkin Bapak atau Ibu pernah mengalami hal-hal seperti lupa meletakkan kunci, lupa nama orang yang baru saja ditemui, atau sulit mengingat janji yang sudah dibuat sebelumnya. Hal ini sering dianggap sebagai bagian wajar dari proses penuaan. Namun, sebenarnya tidak selalu begitu. Penurunan daya ingat yang berlebihan bisa menjadi tanda awal dari penyakit yang disebut Alzheimer, yaitu kondisi gangguan otak yang menyebabkan kepikunan serius, bahkan hingga tidak bisa mengenali keluarga sendiri. Tentu saja, kita semua ingin terhindar dari kondisi tersebut. Dan kabar baiknya, beberapa kebiasaan sederhana ternyata bisa membantu melindungi fungsi otak. Salah satunya adalah minum kopi pahit secara rutin. Penelitian dari berbagai negara menunjukkan bahwa kafein, yang merupakan zat alami dalam kopi, memiliki pengaruh positif terhadap otak. Salah satu penelitian besar dari Universitas Florida menemukan bahwa orang yang berusia di atas 65 tahun dan rutin mengonsumsi kafein memiliki risiko lebih rendah terkena Alzheimer dibandingkan mereka yang tidak minum kopi sama sekali. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di dalam otak penderita Alzheimer, para peneliti sering menemukan adanya penumpukan plak beta-amiloid. Plak ini seperti zat lengket yang menempel di antara sel-sel otak, sehingga mengganggu komunikasi antar sel. Akibatnya, daya ingat melemah, kemampuan berbicara menurun, dan pada akhirnya bisa kehilangan kesadaran diri. Nah, kafein dalam kopi berfungsi seperti penjaga malam bagi otak. Ia membantu mencegah penumpukan plak tersebut. Selain itu, kopi juga mengandung antioksidan, yaitu zat yang melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Namun tentu saja, semua ini berlaku jika dikonsumsi dengan bijak dan tidak berlebihan. Para ahli menyarankan agar lansia cukup mengonsumsi kopi 1-2 cangkir per hari.
Pilihlah kopi hitam tanpa gula dan tanpa tambahan krimer yang tinggi lemak jenuh. Minumlah kopi pada waktu pagi atau siang hari, dan hindari meminumnya terlalu sore atau malam, agar tidak mengganggu tidur malam. Kopi juga bisa membantu orang yang belum mengalami Alzheimer, tapi mulai merasakan gejala pikun ringan. Dalam beberapa kasus, minum kopi secara rutin bisa membuat otak tetap aktif, membantu konsentrasi, dan memperbaiki suasana hati. Namun, perlu diperhatikan juga kualitas kopi yang diminum. Kopi instan yang mengandung banyak gula, bahan pengawet, atau perasa buatan justru bisa memberikan efek sebaliknya. Jika Bapak atau Ibu ingin mendapatkan manfaat maksimal, pilihlah kopi hitam murni yang diseduh langsung, tanpa pemanis tambahan. Selain itu, minumlah kopi setelah makan pagi, jangan dalam keadaan perut kosong, terutama jika Bapak atau Ibu memiliki riwayat sakit ma atau asam lambung. Bagi Bapak atau Ibu yang merasa akhir-akhir ini lebih sering lupa, mudah bingung, atau kurang fokus, kebiasaan minum kopi pahit setiap pagi mungkin bisa menjadi langkah awal yang bermanfaat. Bukan hanya untuk membangunkan tubuh, tetapi juga untuk menjaga otak tetap tajam dan waspada di usia senja. Bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah hasil dari penelitian panjang yang semakin membuka mata banyak orang tentang manfaat kopi. Di bagian berikutnya, kami akan membahas manfaat berikutnya dari kopi pahit, yaitu bagaimana kopi bisa membantu menjaga kesehatan jantung, organ yang tidak pernah berhenti bekerja sejak hari pertama kita dilahirkan. Jantung adalah salah satu organ paling penting dalam tubuh kita. Sejak kita lahir hingga saat ini, jantung terus bekerja tanpa henti. Detaknya bisa mencapai 100.000 kali setiap hari, memompa darah ke seluruh bagian tubuh, termasuk ke otak, paru-paru, dan semua organ lainnya. Namun, seiring bertambahnya usia, kesehatan jantung bisa mulai menurun. Pembuluh darah menjadi lebih kaku, detak jantung kadang tidak teratur, dan risiko penyakit jantung pun semakin meningkat. Banyak orang berusia lanjut yang merasa cepat lelah, napas pendek, atau merasa jantungnya berdebar tidak teratur. Itu semua bisa menjadi tanda-tanda bahwa jantung mulai melemah dan perlu dirawat lebih baik. Selama ini, kopi sering dianggap sebagai penyebab gangguan jantung. Mungkin Bapak atau Ibu pernah mendengar bahwa minum kopi bisa membuat jantung berdebar atau menaikkan tekanan darah. Namun, penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa kopi pahit dalam jumlah yang wajar justru bisa membantu menjaga kesehatan jantung. Salah satu studi besar dari Jurnal Kardiologi Amerika menyebutkan bahwa orang dewasa yang minum 1-2 cangkir kopi per hari memiliki risiko lebih rendah terkena gagal jantung dan penyakit jantung koroner. Mengapa bisa demikian? Kopi mengandung antioksidan alami seperti polifenol dan asam klorogenik. Zat ini membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan, mencegah terbentuknya plak kolesterol, dan memperlancar aliran darah. Dengan kata lain, kopi berperan seperti pelumas alami bagi sistem peredaran darah kita. Selain itu, kopi juga memiliki efek antiinflamasi, yaitu membantu menurunkan peradangan yang sering terjadi di dalam tubuh, termasuk di pembuluh darah. Peradangan kronis merupakan salah satu penyebab utama dari penyakit jantung pada usia lanjut. Namun, manfaat ini hanya bisa dirasakan jika kopi diminum dalam jumlah yang tepat dan tanpa bahan tambahan yang tidak sehat. Bapak atau Ibu disarankan untuk minum 1-2 cangkir kopi hitam tanpa gula setiap hari, dan tidak menambahkan krimer yang tinggi lemak jenuh. Kopi yang terlalu manis atau terlalu banyak justru bisa memicu masalah seperti jantung berdebar atau sulit tidur. Jika Bapak atau Ibu memiliki riwayat darah tinggi atau gangguan jantung, sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum menambah kebiasaan minum kopi. Setiap tubuh punya kondisi yang berbeda-beda, dan perlu penyesuaian yang tepat. Selain jenis kopi, waktu minum kopi juga penting. Sebaiknya kopi diminum pada pagi atau siang hari. Hindari minum kopi setelah sore hari karena bisa mengganggu kualitas tidur, yang justru berdampak buruk pada kesehatan jantung. Menariknya, banyak lansia yang awalnya merasa cepat lelah dan tidak bertenaga, mulai merasa lebih kuat dan bersemangat setelah rutin minum kopi secara bijak. Mereka merasa jantungnya berdetak lebih stabil, dan tubuh terasa lebih ringan. Namun sekali lagi, kopi bukan pengganti pola hidup sehat, melainkan bagian dari kebiasaan yang mendukungnya. Bapak atau Ibu tetap perlu mengatur pola makan yang baik, rutin bergerak meski ringan, seperti berjalan pagi, dan menjaga pikiran tetap tenang serta tidur cukup setiap malam. Jika semua itu dilakukan secara seimbang, maka kopi pahit bisa menjadi teman yang membantu menjaga kekuatan jantung hingga usia lanjut. Langkah kecil seperti menyesap kopi pahit di pagi hari bisa menjadi bagian dari usaha besar untuk hidup lebih sehat dan lebih lama. Di bagian berikutnya, kami akan membahas manfaat lainnya dari kopi pahit yang sering tidak disadari, yaitu bagaimana kopi bisa membantu melancarkan buang air besar, terutama bagi lansia yang sering mengalami sembelit.
Salah satu masalah kesehatan yang sering dialami saat usia bertambah adalah kesulitan buang air besar, atau yang biasa disebut dengan sembelit. Mungkin Bapak atau Ibu pernah mengalaminya sendiri. Sudah duduk lama di toilet, tapi tidak keluar apa-apa. Atau baru bisa buang air besar 2-3 hari sekali, dan itu pun terasa tidak tuntas. Masalah seperti ini cukup umum terjadi pada lansia, karena fungsi pencernaan memang bisa melemah seiring waktu. Tapi tahukah Bapak atau Ibu, bahwa kopi pahit bisa membantu melancarkan buang air besar secara alami? Ini bukan sekadar mitos atau kebetulan. Ada penjelasan ilmiah di balik kebiasaan ini. Banyak orang merasa ingin ke kamar mandi setelah minum kopi, terutama di pagi hari. Hal ini disebabkan oleh efek kopi terhadap gerakan usus, yang dikenal dengan istilah refleks gastrocolik. Ketika Bapak atau Ibu minum kopi, terutama yang mengandung kafein, tubuh akan memberikan sinyal ke usus besar untuk mulai bergerak. Kafein membantu merangsang otot-otot pencernaan, sehingga tinja bisa terdorong keluar lebih cepat dan lebih lancar. Tidak hanya itu, kopi juga dapat meningkatkan produksi hormon gastrin, yaitu hormon yang memicu kontraksi otot di sistem pencernaan. Akibatnya, usus bekerja lebih aktif dan teratur. Bagi lansia, hal ini sangat bermanfaat, karena seiring bertambahnya usia, otot-otot usus menjadi lebih lambat. Kekurangan minum air, kurang gerak, atau pengaruh obat-obatan tertentu juga bisa memperparah sembelit. Dengan minum kopi pahit di pagi hari, Bapak atau Ibu bisa membantu tubuh mengaktifkan kembali sistem pencernaan, sehingga buang air besar menjadi lebih lancar tanpa perlu obat pencahar. Namun tentu saja, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jangan minum kopi saat perut masih kosong, apalagi jika Bapak atau Ibu memiliki riwayat MA atau asam lambung. Kopi bisa bersifat iritatif jika diminum tanpa makanan terlebih dahulu. Sebaiknya, minumlah kopi setelah sarapan ringan. Yang kedua, hindari kopi yang terlalu manis atau yang dicampur susu kental manis atau krimer tinggi lemak. Minuman seperti itu justru bisa membuat perut kembung dan memperlambat kerja pencernaan. Yang ketiga, meskipun kopi membantu, tetap penting untuk menjaga pola makan tinggi serat, banyak minum air putih, dan rutin bergerak, meskipun hanya dengan berjalan kaki pelan-pelan di pagi hari. Menariknya, ada juga penelitian yang menyebut bahwa kopi bisa membantu menurunkan risiko kanker usus besar. Hal ini dipercaya karena kopi membantu mempercepat proses pengeluaran sisa makanan dan zat racun dari dalam tubuh. Jadi, bagi Bapak atau Ibu yang sering merasa seret saat ingin buang air besar, jangan langsung bergantung pada obat-obatan. Cobalah dulu dengan cara alami, yaitu dengan minum kopi hitam hangat setiap pagi setelah makan. Namun, jika setelah mencoba kopi perut malah terasa perih atau tidak nyaman, mungkin jenis kopinya perlu diganti atau tubuh Bapak atau Ibu belum cocok. Selalu dengarkan reaksi tubuh sendiri, dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter bila perlu. Di bagian selanjutnya, kami akan membahas manfaat kopi lainnya yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana kopi bisa membantu menambah energi dan memperbaiki suasana hati, terutama bagi lansia yang sering merasa cepat lelah atau murung. Seiring bertambahnya usia, tubuh memang akan mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah mudah merasa lelah, bahkan meskipun tidak banyak beraktivitas. Selain itu, tidak sedikit lansia yang mulai sering merasa murung, kurang semangat, atau kehilangan gairah hidup. Mungkin Bapak atau Ibu pernah merasakannya. Bangun tidur masih mengantuk, siang hari rasanya ingin terus duduk, dan sulit merasa ceria seperti dulu. Namun, tahukah Bapak atau Ibu bahwa kopi pahit bisa membantu mengatasi rasa lesu dan memperbaiki suasana hati? Kandungan kafein dalam kopi ternyata tidak hanya berfungsi untuk membuat kita tetap terjaga. Kafein juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan energi, konsentrasi, dan bahkan perasaan bahagia. Bagaimana caranya? Di dalam otak kita, terdapat zat bernama adenosin. Zat ini membuat tubuh merasa lelah dan mengantuk. Nah, kafein bekerja dengan cara menghambat adenosin, sehingga tubuh menjadi lebih waspada dan berenergi. Selain itu, kafein juga mendorong pelepasan dopamin dan serotonin, yaitu zat kimia di otak yang membuat kita merasa senang, nyaman, dan lebih termotivasi. Itulah sebabnya banyak orang merasa lebih segar dan lebih bersemangat setelah minum secangkir kopi di pagi hari. Penelitian dari Harvard School of Public Health juga menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang minum kopi secara rutin memiliki risiko lebih rendah mengalami depresi ringan dibandingkan mereka yang tidak minum kopi sama sekali. Efek positif ini sangat penting, terutama bagi Bapak atau Ibu yang sudah pensiun, kehilangan pasangan, atau tidak lagi memiliki banyak kegiatan sosial seperti dulu. Tentu saja, manfaat ini baru bisa dirasakan jika kopi dikonsumsi dengan bijak. Jangan terlalu banyak,
dan hindari meminum kopi terlalu sore karena bisa menyebabkan sulit tidur. Waktu terbaik untuk minum kopi adalah pada pagi hari atau sebelum pukul 3 sore. Dengan begitu, tubuh tetap punya waktu untuk beristirahat di malam hari. Jenis kopi yang dipilih juga sangat menentukan. Kopi hitam tanpa gula adalah pilihan terbaik. Jika Bapak atau Ibu ingin menambahkan rasa, gunakan sedikit madu atau susu rendah lemak. Hindari kopi yang terlalu manis atau kopi kemasan yang mengandung banyak gula dan bahan tambahan. Efek positif dari kopi juga sering muncul bukan hanya dari kandungan kafeinnya, tetapi juga dari momen menikmati kopi itu sendiri. Misalnya, minum kopi sambil duduk di beranda, menikmati udara pagi, membaca buku, atau mengobrol ringan dengan pasangan. Momen sederhana seperti itu bisa menciptakan rasa tenang dan kebahagiaan yang alami. Dan itu sangat berharga, terutama di usia lanjut. Namun, jika Bapak atau Ibu sedang mengonsumsi obat tertentu, seperti obat tekanan darah, jantung, atau tidur, konsultasikan dulu dengan dokter sebelum rutin minum kopi. Karena meskipun alami, kafein tetap bisa berinteraksi dengan beberapa jenis obat. Jadi, jika akhir-akhir ini Bapak atau Ibu merasa kurang semangat, sering lesu, atau suasana hati sering turun naik, cobalah awali hari dengan secangkir kopi pahit yang sederhana. Mungkin hasilnya akan mengejutkan. Di bagian berikutnya, kita akan bahas manfaat besar lainnya, yaitu bagaimana kopi bisa menurunkan risiko diabetes tipe 2 yang sering menyerang orang lanjut usia. Penyakit diabetes tipe 2 merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling sering dialami oleh orang lanjut usia. Banyak orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka sudah mengidapnya, sampai muncul gejala seperti sering haus, luka yang sulit sembuh, atau penglihatan yang mulai kabur. Namun, tahukah Bapak atau Ibu bahwa kebiasaan minum kopi pahit secara rutin dapat membantu menurunkan risiko terkena diabetes tipe 2? Ini bukan sekadar cerita dari warung kopi atau saran tanpa dasar. Banyak penelitian ilmiah yang sudah membuktikan manfaat kopi dalam membantu mengatur kadar gula darah. Salah satunya adalah penelitian dari Harvard School of Public Health. Mereka menemukan bahwa orang yang minum hingga 4 cangkir kopi per hari memiliki risiko lebih rendah terkena diabetes tipe 2 dibandingkan mereka yang tidak minum kopi sama sekali. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kopi mengandung senyawa alami seperti asam klorogenik dan trigonelin. Kedua zat ini membantu meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin, yaitu hormon yang bertugas mengatur kadar gula dalam darah. Semakin baik tubuh merespons insulin, semakin stabil kadar gula darah kita. Selain itu, kopi juga membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus, sehingga setelah makan, kadar gula darah tidak langsung melonjak tinggi. Ini sangat penting, terutama bagi lansia yang tubuhnya lebih sensitif terhadap perubahan kadar gula. Namun ada satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Manfaat kopi untuk mencegah diabetes hanya berlaku jika kopi diminum tanpa tambahan gula. Sayangnya, banyak orang yang menikmati kopi dengan menambahkan susu kental manis, gula pasir, atau krimer yang tinggi lemak dan gula. Minuman seperti ini justru meningkatkan risiko diabetes, bukan mencegahnya. Bahkan, beberapa kopi kemasan atau kopi sachet yang dijual di toko-toko bisa mengandung gula hingga 3-5 sendok teh dalam satu sajian. Ini tentu sangat berbahaya jika dikonsumsi setiap hari. Oleh karena itu, jika Bapak atau Ibu ingin menjadikan kopi sebagai bagian dari usaha menjaga kadar gula darah, maka pilihlah kopi hitam tanpa gula. Jika ingin sedikit rasa manis, tambahkan madu secukupnya atau susu rendah lemak tanpa pemanis. Waktu minum kopi juga bisa berpengaruh. Minum kopi setelah makan bisa membantu tubuh mengolah gula dari makanan dengan lebih baik. Namun, hindari minum kopi terlalu malam karena bisa mengganggu tidur. Dan kurang tidur juga bisa memicu naiknya kadar gula darah. Perlu diingat juga bahwa kopi hanyalah bagian dari keseluruhan gaya hidup sehat. Jika pola makan tidak dijaga, tubuh jarang bergerak, atau stres tidak dikendalikan, maka manfaat kopi pun tidak akan terasa. Untuk hasil terbaik, kombinasikan kebiasaan minum kopi dengan pola makan tinggi serat, aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki, cukup tidur setiap malam, menghindari makanan dan minuman tinggi gula. Menariknya, manfaat kopi tidak hanya dirasakan oleh orang yang belum terkena diabetes. Beberapa lansia yang sudah mengidap diabetes pun melaporkan bahwa mereka merasa lebih stabil dan jarang merasa lemas setelah mengurangi gula dan mengganti minuman manis dengan kopi pahit. Namun, bagi Bapak atau Ibu yang sudah minum obat diabetes, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum mulai rutin minum kopi, karena kafein dalam jumlah tinggi bisa memengaruhi tekanan darah atau interaksi dengan obat. Kesimpulannya, jika Bapak atau Ibu sedang berusaha menjaga kadar gula darah, atau ingin mencegah diabetes di usia senja,
Kopi pahit bisa menjadi pilihan yang cerdas dan sederhana. Asalkan diminum dengan cara yang benar, kopi bisa membantu menjaga keseimbangan tubuh secara alami. Di bagian berikutnya, kita akan membahas manfaat terakhir dari kopi pahit, yaitu bagaimana kopi bisa mendukung proses detoksifikasi tubuh atau membantu membersihkan racun dari dalam tubuh. Setiap hari, tanpa kita sadari, tubuh kita terpapar berbagai macam zat beracun. Racun ini bisa berasal dari makanan, udara, obat-obatan, atau bahkan dari stres yang kita alami. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh dalam membersihkan racun secara alami bisa menurun. Organ-organ penting seperti hati dan ginjal mulai bekerja lebih lambat, dan proses detoksifikasi tidak seefektif saat muda dulu. Namun, ada kabar baik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kopi pahit dapat membantu mendukung proses detoksifikasi tubuh secara alami. Kopi mengandung senyawa alami bernama kahweol dan cafestol. Senyawa ini telah terbukti memiliki efek hepatoprotektif, yaitu membantu melindungi fungsi hati dari kerusakan. Hati adalah organ utama yang bertugas menyaring racun dari darah. Jika hati kita kuat dan sehat, maka tubuh akan lebih mampu membersihkan diri dari zat-zat berbahaya. Kopi juga dapat membantu meningkatkan produksi empedu. Empedu adalah cairan yang dihasilkan oleh hati untuk membantu proses pencernaan dan pengeluaran limbah dari tubuh. Dengan meningkatnya aliran empedu, proses pembersihan racun dan kolesterol dari dalam tubuh bisa berjalan lebih lancar. Selain itu, kopi juga memiliki efek diuretik ringan. Artinya, kopi membantu tubuh mengeluarkan cairan berlebih melalui urin. Hal ini ikut membantu membersihkan ginjal, menjaga keseimbangan cairan, dan mempercepat proses pembuangan limbah dari tubuh. Namun, bapak atau ibu juga perlu berhati-hati. Karena sifat diuretiknya, kopi juga bisa menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat. Oleh karena itu, jika bapak atau ibu rutin minum kopi, pastikan juga untuk cukup minum air putih sepanjang hari, agar tubuh tidak kekurangan cairan. Bagi bapak atau ibu yang memiliki masalah serius pada ginjal atau hati, seperti gagal ginjal atau sirosis hati, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum menjadikan kopi sebagai bagian dari rutinitas harian. Yang juga perlu diperhatikan adalah kualitas kopi yang diminum. Hindari kopi instan yang dicampur dengan banyak gula, pemanis buatan, atau krimer tinggi lemak. Kopi paling baik adalah kopi hitam murni, tanpa tambahan yang tidak perlu. Dan tentu saja, kopi bukan satu-satunya cara untuk membersihkan tubuh. Untuk proses detoksifikasi yang optimal, bapak atau ibu juga perlu menjaga pola makan sehat, tidur yang cukup, melakukan aktivitas fisik ringan secara rutin. Dengan melakukan semua hal itu secara seimbang, kopi bisa menjadi pendukung alami yang membantu tubuh tetap bersih dan sehat di usia senja. Di bagian terakhir nanti, kami akan merangkum semua manfaat kopi pahit, sekaligus memberikan panduan sederhana agar bapak atau ibu bisa mengonsumsinya dengan aman dan efektif. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, mungkin sekarang bapak atau ibu mulai melihat kopi pahit dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sekadar minuman untuk mengusir kantuk, tetapi sebagai sahabat setia di usia senja, yang diam-diam menyimpan banyak manfaat bagi tubuh. Kita sudah membahas 6 manfaat penting dari kopi pahit, khususnya bagi orang lanjut usia. Pertama, melindungi otak dan mencegah kepikunan. Kedua, menjaga kesehatan jantung dan peredaran darah. Ketiga, melancarkan buang air besar secara alami. Keempat, menambah energi dan memperbaiki suasana hati. Kelima, menurunkan risiko diabetes tipe 2. Dan yang keenam, membantu tubuh dalam proses detoksifikasi. Tentu saja, kopi bukan obat ajaib. Namun, jika dikonsumsi dengan cara yang benar dan bijak, kopi bisa menjadi bagian kecil dari gaya hidup sehat yang memberi dampak besar untuk kualitas hidup bapak atau ibu. Ada beberapa hal penting yang perlu diingat. 1. Pilihlah kopi hitam murni. Hindari kopi instan yang mengandung banyak gula, pemanis buatan, atau bahan tambahan lain. 2. Cukup 1-2 cangkir per hari. Jangan berlebihan. Terlalu banyak kafein bisa membuat jantung berdebar atau tidur terganggu. 3. Minum kopi pada waktu yang tepat, yaitu di pagi atau siang hari. Hindari minum kopi setelah sore, agar tidur malam tetap nyenyak. 4. Dengarkan tubuh bapak atau ibu sendiri. Jika setelah minum kopi muncul keluhan seperti sakit perut, mual, atau tidak nyaman, berarti tubuh perlu penyesuaian. Konsultasikan dengan dokter, terutama jika sedang mengonsumsi obat-obatan. Usia boleh bertambah, tetapi semangat hidup tetap bisa menyala. Dan kadang, semangat itu bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sederhana,
seperti menikmati kopi pahit di pagi hari, sambil menghirup udara segar atau berbincang ringan dengan orang tercinta. Sebelum video ini berakhir, kami ingin mendengar dari Bapak atau Ibu. Silakan tulis di kolom komen, dari kota mana Bapak atau Ibu menonton video ini, dan keluhan kesehatan apa yang sedang dirasakan saat ini. Kami akan berusaha menjawabnya di video-video berikutnya. Jangan lupa klik like jika Bapak atau Ibu merasa video ini bermanfaat, dan subscribe ke channel Info Lansia untuk mendapatkan informasi penting lainnya setiap minggunya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak atau Ibu selalu diberikan kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan.